Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan tasliman katsiran mubarakan thayyibatan fi amma ba'd. Babul ikhoi wal hilfi. Ikhoi teh muakhad, akho yu akhi muakhatan ikhoan. Muakhad itu dari ukhuwah saudara. Jadi al-ikho itu adalah persaudaraan, tapi persaudaraannya persaudaraan angkat. Jadi kalau Ence dengan Abdul dimuakhadkan, artinya dijadikan saudara angkat. Wal hilfi itu sumpah yang dimaksud sumpah untuk selalu bersama-sama bersekutu, terutama dalam hal kepemilikan harta sampai waris mewarisi. Jadi kalau Ence dengan Abdul mengikat sumpah al-hilfu, Ence dan Abdul sepakat untuk berbagi harta kepemilikan, termasuk nanti saling mewarisi. Jadi kalau Abdul meninggal, diwariskan Ence itu salah satu jadi ahli warisnya. Padahal Ence jeung Abdul teu ibu teu bapak, ngan sapersi unggul. Ini dua hal ini, yang satu dianjurkan, yang satu dibatalkan. Meski tidak dibatalkan secara keseluruhan, ada sebagiannya yang tetap diakui. Seperti syafaat. Dalil-dalil syafaat itu ada banyak yang meniadakan, nggak ada syafaat itu. Tapi di sisi lain juga ada yang mengadakan, menyatakan bahwa syafaat itu adalah ada. Dan nanti terjawabnya dalam ayat kursi, wala yashfa'una, tuh nyana pode, mangdal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah, nggak ada. Tapi ayat illa bi'idni, kecuali seizin Allah. Karena syafaat di zaman jahiliyah itu syafaat dari berhala, syafaat dari makam keramat, ya, syafaat dari benda-benda keramat. Wanang keramat tuh. Nah itu semua ditiadakan oleh Allah, oleh syariat, tapi tidak ditiadakan semuanya. Ada yang tetap diakui keberadaannya, yaitu syafaat yang diizinkan oleh Allah, yang nanti turunannya siapa saja yang diizinkan syafaat oleh Allah itu sudah saya tulis ya, sampai 8 edisi di Buletin At-Taubah. Di website masih ada tulisannya. Mulai dari syafaatnya malaikat, yang kedua syafaat para nabi. Para nabi ada yang berikan syafaat di ujung jalan, di ujung sirat. Nanti kan di atas neraka jahanam itu sirat, jalan untuk menuju ke surga. Semuanya akan lewat sirat itu. Banyak yang berjatuhan. Ya, sirat disebut jembatan di atas neraka jahanam, jasru jahannam.
Ada juga yang selamat. Nah, yang selamat itu yang dapat syafaat dari para rasul yang berdoa di ujung sirat. Itu syafaat juga. Ada syafaat khusus dari Nabi Muhammad SAW. Ada syafaat dari sesama muslim. Yang ngajung wae. Ngajuit wae. Ya. Jadi tidak konsentrasi. Ganggu konsentrasi. Ada syafaat dari sesama muslim. Dalilnya jenazah yang disolatkan oleh minimal 40 orang illa syafa'ahumullahu fi, ya, kecuali 40 orang soleh itu akan menjadi wasilah syafaat buat jenazah tersebut. Jadi bapak ibu dari sekarang di absen nya mun memeh mau teh saundek ngelatan abdi ke di amplopan atau moal ikhlasnya palingan di lembur mah mun aya nu nyolatkeun teh sok di amplopan. Itu tidak ikhlas karena kan syaratnya harus ikhlas. Yang menyolatkan itu bukan karena amplopnya, tapi karena betul-betul ikhlas karena Allah, tulus. Wa qala Abu Juhaifah menjelaskan, Aqan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuakhadkan, mempersaudarakan angkat antara Salman dan Abu Darda. Wa qala Abdurrahman ibn Aufin, cai atuh cai hana teu puasa dah. Puasa wae. Abdurrahman bin Auf berkata, lamma qadimnal madinata akhon nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baini wa baina Sa'd bin Rabi'. Ketika kami datang ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakanku dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Hadis tentang muakhad atau ikho nomor 6082 an Anasin radhiyallahu an qala lamma qadima alaina Abdurrahman, ketika Abdurrahman datang kepada kami ke Madinah, karena orang Anas kan orang Madinah. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Sa'd bin Rabi'. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuakhadkan, mempersaudarakan di antara dia dan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aulim walau bisyatin, adakanlah walimah. Walimah teh jamuan makan walimah teh. Jadi lamun ibu-ibu datang ke undangan beakeun makananna ngamplop moal. Dan niatna ge walimah mah niatna makan. Wah, sudah tu dahar moal jadi ngamplopna ge setuju Bu. Tapi abdi mah ngamplop we. Soalnya ke dianteuran. Ya aulim itu makan-makanlah, adakan makan walau bisyatin, meskipun dengan seekor kambing. Ini hadis tentu ringkasan dari hadis yang panjang. Muakhad itu sendiri, saya kasih catatan panjang di sana. Dan saya pernah tulis ya di Buletin At-Taubah, masih ada juga di website. Muakhad itu sunnah yang tidak pernah diamalkan, karena ada asumsi muakhad sudah dinasakh. Asumsi itu tidak sepenuhnya salah. Muakhad itu diberlakukan di zaman awal Islam, baik di Makkah ataupun di Madinah.
Kayak mana lah? Jadi si Kang. Di masa awal di Makkah atau di Madinah. Tapi nanti di masa akhir di Madinah, Nabi sudah tidak memberlakukan mu'akhad, yang berlaku adalah ukhuwah. Apa bedanya mu'akhad dan ukhuwah? Ari mu'akhad mah kayak tadi, wawancena Abdul jeung Musa disaudarakan. Abdul dan Musa itu otomatis jadi saudara angkat, ya. Teguh misalkan yang Ence dipersaudarakan, maka Ence dan Teguh itu jadi saudara angkat. Apa status saudara angkat itu? Bahkan sampai saling mewarisi. Sebelum turun ayat walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabu. Masing-masing ada ahli warisnya. Harus didahulukan ahli warisnya. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Meski di dalam surat Al-Ahzab itu ada minal muhajirina wal mu'minin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Tapi kalau mau memberi kebaikan mah silakan. Jadi kalau sampai mewarisi itu tidak boleh. Kayak Gilang dan Abdul ya nama. Gilang dan Abdul itu kalau dipersaudarakan dulu sampai saling mewarisi. Lalu kata Al-Quran gak boleh kalau sampai saling mewarisi, cuma ma'rufan saja, saling berbagi kebaikan. Itu mu'akhad. Dan mu'akhad itu di dalam data riwayat pernah dilakukan oleh Nabi di Makkah, juga ketika di Madinah Nabi memuakhadkan lagi. Di Makkah di sini saya tulis datanya. Yang pertama antara Nabi dengan Ali, Abu Bakar dengan Umar, Tolha dengan Zubair, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf dengan Utsman bin Affan. Ini hadisnya itu. Kata Nabi, Umar dan Abu Bakar bersaudara, Tolha dan Zubair bersaudara. Terus lalu Ali ngacung, ari abdi cenah Nabi, saudaranya dengan siapa? Kamu bersaudara dengan saya gitu. Nabi dengan Ali itu nya saudara asli, saudara kandung, termasuk saudara mu'akhad. Kenapa yang sudah jelas-jelas saudara kandung kemudian ada mu'akhad lagi? Karena memang mu'akhad ini ada misi khusus. Apa misi khususnya? Ini kesimpulan Ibnu Hajar, saya tulis di catatan kaki. Fa'aqa bainal a'la wal adna. Nabi mempersaudarakan antara yang sudah tinggi dengan yang masih di bawah. Maksudnya secara ekonomi. Makanya saya terjemahkan yang sudah mapan dengan yang belum mapan. Jadi Gilang jeung Abdul mah teu cocok. Gilang can mapan, Abdul can mapan. Harusnya misalkan Gilang dengan Ustadz Rosadnya, Abdul dengan Ustadz Muhtar, gitu. Apa tujuannya? Liyar tafiqol adna bil a'la, agar orang yang belum mapan bisa mendapatkan perhatian, rifki itu kan, perhatian, kelembutan dari yang belum mapan. Wa yasta'inal a'la bil adna, dan agar orang yang sudah mapan bisa memperbantukan orang yang belum mapan. Bisa minta tolong kepada orang yang belum mapan. Jadi misi mu'akhad itu
kalau Ustadz Rosad dengan Gilang dimuakhotkan, Gilang itu jadi tanggung jawab Ustadz Rosad ekonominya. Kalau Abdul dimuakhotkan yang Ustadz Muhtar, Abdul itu jadi tanggung jawab Ustadz Muhtar. Pernah ada di Persis yang begini enggak? Enggak ada. Di Muhammadiyah aja, DNU aja. Kemudian ketika pindah ke Madinah, Nabi SAW masih dengan Ali. Karena kemudian nanti kan Ali jadi minantu. Makanya rumah Ali itu rumah Nabi. Ya. Ada pembahasan, kan lawang pintu itu cuma 2 yang ke masjid. Lawang pintu Nabi dan lawang pintu Abu Bakar. Icenayan hadis lain lawang pintu Ali. Iya, karena rumah Ali itu di tengah-tengah rumah Nabi. Pondok mertua indah lah. Nah, jika Abdul Ustadz Muhtar kapungkur di Paihak. Jadi rumah saya rumah Paihak. Nah, rumah Ustadz Muhtar rumah Paihak. Nah, rumah Ali itu begitu. Itu muakhot zaman itu sampai berbagi rumah. Kemudian Abu Bakar diganti formasinya dengan Kharijah bin Zaid. Karena Abu Bakar ketika ke Madinah mah miskin lagi. Matak dina Al-Qur'an lagi lil fuqara'il ladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulah. Orang-orang muhajirin itu orang-orang fakir yang terusir dari kampung mereka, dari rumah mereka. Itu mereka lebih layak mendapatkan bantuan dari fai ma'afallahu ala rasulihi min ahlil qura dan seterusnya. Dan orang Ansor walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, itu berbagi rumah dengan orang muhajirin. Kan orang muhajirin datang ke Madinah, ayo napa urang ka mana wae duit mah aya dinu HP nya. Baheula mah atuh can aya Bang. Dibawa semua enggak mungkin, atuh lain ge kabur. Dibawa ke kabeh mah pindah, deui mah hijrah mah bukan pindah, lari, kabur. Lari dari pengejaran orang-orang kafir. Tah Nabi gini nya hijrahna diudag-udag. Punang, siksa gitu. Makanya enggak mungkin bawa harta banyak. Abu Bakar yang mapan di Makkah datang ke Madinah mah miskin deui. Semua. Utsman datang ke Madinah. Abdul Rahman yang asalnya kaya di Makkah ketika ke Madinah mah miskin lagi, nggak punya apa-apa. Nah, maka formasinya diubah oleh Nabi. Umar dengan Itban bin Malik. Ini ada kan riwayatnya ya, tentang Umar dengan Itban itu gantian datang ke Madinah. Karena Umar dan Itban ini bisnis bersama, bisnis agro, pertanian di pesisian Madinah. Sehari datang Umar, sehari datang Itban. Kalau jadwal Umar nanti pulang ngasih tahu ke Itban, jadwal Itban kalau pulang ngasih tahu ke Umar gitu gantian. Sampai satu ketika Umar kaget ketika Itban datang. Umar, ada berita penting di Madinah. Apa? Kata orang-orang Nabi menceraikan istri-istrinya. Makanya salah satu istri nanti adalah Hafsah. Aduh cunai. Datang ke rumah, ke masjidnya. Nabi cenah nyeraikeun istri-istrina. Geus teu balik-balik. Sabeberapa poe di ditu we cenah digubuk derita.
datang ke Hafsah, betul kamu dicari oleh Nabi, ngadon ciri ku Hafsah, duka carekan ban asa rabbuhu in talaqakunna yubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin dan seterusnya. Eta teh Umar nyarekan ka Hafsah berdasarkan informasi dari Itban bin Malik, nyambung. Tahu nanti datang ke Nabi aya geuning hadisna ngan aya korma jeung cai we sampai tapakan damisna. Atuh cenah Nabi meniki kieu teuing, nah batu ada hadisnya nyambung ke sana. Lalu ketika ditanya, betul Anda mencarikan istri? Enggak, cuma ila. Ila itu sumpah tidak akan pulang ke rumah sampai jarak waktu yang ditentukan maksimal 4 bulan. Lebih dari 4 bulan itu harus menentukan dek lanjut rumah tangga atau tidak. Itu yang jadi sababun nuzul surat At-Tahrim, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardat azwajik dan seterusnya. Makanya di surat At-Tahrim ada qu anfusakum wa ahlikum nar. Kemudian Hamzah dan Zaid bin Harisah termasuk yang disebutkan di atas, Salman dan Abu Darda. Ini sudah kita bahas di 2 bulan kemarin ya, ceritana nu saum teh geuning. Buka dewe videona. Lalu Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Hadis yang dituliskan di sini ini ringkasan. Yang lengkapnya sudah dibahas di bab sebelum-sebelumnya, tapi belum dibahas di sini mungkin. Di Sahih Bukhari ada bab mu'akhatin Nabi dan kaifa akhon Nabi. Kumaha mu'akhot yang dilakukan oleh Nabi itu. Jadi ketika datang ke Madinah, Abdurrahman bin Auf ini miskin. Sa'ad bin Ar-Rabi' dia berkata, saya tulis di sana terjemahnya, inni la aktsaru minal ansor malan. Saya adalah orang Madinah yang paling banyak hartanya. Maka kata Sa'ad bin Abdul Rabi', silakan. Nih, rumah saya bagi 2, kebun saya bagi 2. Saya punya 2 istri, silakan pilih mana yang kamu suka. Saya akan ceraikan. Kalau sudah habis iddahnya silakan nikahi oleh kamu. Bagaimana jawaban Abdurrahman bin Auf? Dibere kitu mun urang meureun teu nyanto nya. Misalkan cek Pak AGT cek tah imah pek jangan cek nya. Jongko bagi 2 jangan cek. Wah meureun teu nyanggut langsung cek. Wah sujud syukur lagi 100 kali. Tapi Abdurrahman bin Auf enggak begitu. Nah ini uniknya mu'akhot zaman Nabi. Kata Abdurrahman bin Auf, tunjukkan saya jalan ke pasar. Jadi orang Ansornya tangan di atas, orang Muhajirinnya malu untuk tangan di bawah. Nu beungharna hayang mere, nu miskina embung dibere. Di urang mah nu beungharna hese mere, nu miskina menta wae. Lain yang dibere we menta wae, jadi jangar ban gitu dunia permuakhotan. Lieur nu beungharna hese mere, nu miskina menta wae. Jadi lieur kula menta wae jadi teu dibere-bere gitu. Lalu kemudian dikasih tahu dagang. Sore itu juga pulang bawa samin. Samin teh minyak kayak mentega ya, tapi lemaknya lemak hewani bukan lemak nabati ya. Dan kemudian bawa gandum. Sore na isuk-isuk na ka pasar balikna geus menang bati. Seminggu dari itu kemudian terlihat menikah katingali gaya, bukan dengan istrinya Sa'ad bin Abi Rabi, kan nggak boleh masa istri diwariskan ya, menikah kitu teuing. Saanu istrina 2 sok cenah bisi hoyong tah canak hiji. Memang istri teh barang ya.
dia menikahi perempuan yang lain, ku Nabi katingali. Nah cenah meuni necis gitu gaya gitu. Oh iya cenah Nabi, saya menikahi seorang perempuan Ansor binawatin min dahab. Nawatin min dahab teh mendaina meureun sagram emas. Ya sedikit teu sagram meureun lahnya, sedikit emas teh sabaraha gram? Teu meureun 5 gram. Wallahu a'lam. Ya, karena penjelasannya di para ulama juga banyak. Yang menyebut saparapat dinar, setengah dinar, yang menyebut 1 dinar. Binawatin min dahab. Oh gitu, menit onang-onang cenah gitu. Lalu kata Nabi, aulim bisyatin, sok atuh cenah kalau sudah nikah adakan walimah meskipun dengan seekor kambing. Nah ini jadi dalil walimah itu minimal seekor kambing. Menawa kambing teu sah. Tapi namanya juga walau itu tidak wajib ya, setidaknya. Dan standar makanan di Arab itu yang minimal itu memang kambing. Ketika ada syekh di Arab ke Garut ngisi daurah para mubalik di PD, pesenat teh mau makan apa? Gonam teh hiji teh kusorangan beak. Tapi gonamna kudu gonam Arab cenah gitu. Matak di Bogor seurbannya kusorangan beak. Si Arab cenah cek usa dosen teh. Mun ku aya hawak teh bagi-bagi jeung urang gitu. Nya abdi mau sadrosa Ustaz Arif di ditu di Romansiah nya ngajan ningali hargana mahal. Ku sabaraha urang nya sadrosa. Ku 8 urang nya kulantaran ieu bisi eueuh bekal jang balik. Jadi orang Arab mah kusorangan sakambing teh. Jadi mun ayeuna mah meureun walimah meskipun dengan hanya seekor ayam gitu. Fikih mafhum wafaqohna gitu. Kalau kita pahamnya segitu. Nah, ini memang terjadi di masa awal. Ketika jaring pengaman sosial belum kuat. Tapi di masa akhir Nabi sudah tidak muakhot lagi karena jaring pengaman sosialnya sudah kuat. Apa jaring pengaman sosialnya? Zakat, sedekah, wakaf, infak, ghanimah, fai, semua baitul mal. Ini jaring pengaman sosialnya sudah kuat. Orang-orang miskin sudah tidak ditanggung perorangan lagi, tapi ditanggung oleh negara. Pertanyaannya sekarang, apakah orang miskin kita ditanggung ke negara? Diupahan unggul 600.000 baringan 3 bulan punya nepi ka bulan naon bu teh kayak geus poho deui mah. Ada PKH sabaraha bu PKH ngan diupahan unggul tapi belum sampai ditanggung. Kan orang diajarin PKK baheula kebutuhan primer itu 3, sandang, pangan, papan, pakaiannya, makannya dan rumahnya. Ini ditanggung ku negara. Ente. Bahkan zakat pun belum mampu. Standar zakat sudah ideal, berlaku bid'ahnya ulama memungut bayaran dari santri. Jadi dulu standar ulama hadis, rawi hadis bisa diterima hadisnya. Salah satu syaratnya dia kalau ngajar mungut bayaran dari santri tidak. Kalau mungut ditolak riwayatnya doib. Ustaz di Pasaren 27 doib kabeh mun make standar eta. Karena di Pasaren 27 masih mungut bayaran. Di satu sisi saya sirik ke pesantren yang di Tangerang yang kemarin saya kunjungi. Ada 10, jumlah santrinya 400. Ngan meureun pelajaran di dinya mah teu loba jiga di dieu, Quran we wungkul. Saya tanya langsung real aja ke bendaharanya Pak Haji Irwan. Per bulan berapa pengeluaran? Rata-rata Ustaz 100. Sarua jeung urang 100. Jeung itu mah gratis. Gratis najan lieur pimpinan pesantren. Neangan danana, tapi alhamdulillah cenah Ustaz.
udah 3 tahun di 2018 ya. 22 hiji 22 nggak pernah ada santri yang kelaparan, nggak pernah ada muhafid yang tidak digaji. Nah itu potret ideal. Pendidikan itu dari dulu tanggung jawab zakat, infak, sodako. Siga di Al Azhar, Al Azhar Utar sanes tama mahal pisan. Al Azhar aslina di Mesir nggak ada biaya, ditanggung oleh zakat, ditanggung oleh wakaf. Itu jaring pengaman sosial. Dan Al-Azhar yang di Mesir itu bukan hanya pendidikan, termasuk fakir miskin. Maka pengaruhnya bahkan lebih besar daripada pengaruh presiden Al-Azhar itu. Kayak di Gontor begitu. Di Gontor itu bukan hanya pendidikan, termasuk masyarakat. Ya, filosofinya jika DT, jika Yusuf Mansurnya meskipun sekarang lagi ya. Pesantren itu meditasi ayat Idrisiyahnya di mana teh Lembur Sita Mas Cisayong itu kan koperasinya jalan, masyarakat pembinaan masyarakat miskinnya jalan, tanggung. Itu standar ideal. Dan setahu saya di Persis belum ada yang ideal, karena pesanan Persisna kabeh mungut bayaran. Termasuk tadi kan saya tanya, ada nggak pernah nggak orang miskin di kita dimuakhotkan dengan orang kaya? Nggak ada. Padahal orang miskin ngararipu. Itu yang maksud saya, sunnah yang belum teramalkan. Zaman Nabi mah di akhir tidak diamalkan muakhot karena memang sudah aman secara sosial. Tapi di masa awal baik di Makkah, di Madinah itu dimuakhotkan. Ini mudah-mudahan masuk program bidang sosial Haji Heri ya sekarang musker. Diusulkan nanti sama Pak Hagit. Ku Pak Hagit itu sudah ACCW ku Haji Heri mah. Ya. Pak Haji gitu program muakhot. Pak Haji mah nanggungna 10. Jadi bagaimana agar orang miskin di kita itu jadi tanggung jawab orang kaya? Tanggung jawab orang kaya itu bukan berarti jika tadi yang diberi itu bukan, tapi diberdayakan, dimodalan, dilatih, dididik, dicarekan untuk balik. Ya, orang kan kadang melatih kesel. Nggak saya tinggalkan. Muakhot itu terus sampai akhir hayat. Hanya tidak sampai saling berbagi waris. Kalau itu sudah aman, jaring pengaman sosial nggak apa-apa. Ya kita tidak memberlakukan muakhot. Meski ai wajib henteu, makanya saya sebutkannya juga sunnah. Ini sunnah. Nabi di Makkah muakhot, di Madinah muakhot. Lalu kenapa di kita susah mengadakan muakhot? Harusnya begitu. Saya misalkan sudah cukup kaya, saya menanggung keluarga siapa? Harus. Kalau nggak ada sama sekali, punten. Ieu nu dikritik ku Al-Qur'an, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kadituna fawailul lil musallin. Berarti salatna maralaweung keneh. Teu jadi pahala salatna. Alladzina hum an sholatim sahun. Taya terutama ieu nu ngarora bisi ke bala leunghar. Sing bala leunghar. Geus bala leunghar tuluy sok amalkeun sunnah. Mun aya nu ngora butuh ieu sok dibantu, diberdayakan. Lamun teu kitu enggak tergerak sama sekali, berarti salat urang teh rusak ini. Jadi salat teh lain urang Allahu Akbar tapi duithu akbar. Kuduna Allahu Akbar jadi duithu akbar. Sieun leungit duit, sieun ngurangan duit. Ini syariat muakhot. Apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf itu sama dengan yang dilakukan Nabi. Saya tulis di bawah qalatil ansor, isaking kubageurna ansor, iksim bainana wa bainahumun nahl.
bagikan saja oleh Anda kebun kurma ini antara kami dan mereka. Karena kebun kurma mah kan di Madinah seueur. Ya, mereka enak ya masih seueur. Udah aja rata-rata Madinah itu kayaknya ke kebun kurma. Kan kurma itu menanam mah beas. Urangnya geus kurmanya bala-bala. Yo cenah Nabi ge bukan aku kurma. Sok sia mun bener dek sunah mah tong nyokot bala-bala, tong nyokot sirup. Ieu mah sirup ongko, bala-bala ongko, kurma ongko. Geus we na. Kurma-kurma bala-bala tok sok nyebut-nyebut sunah. Urang sunah cara Nabi mah udah makan kurma teh udah wareg. Urang udah moal wareg. Jadi bagi saja cenah kebun kurma antara kita dan muhajirin. Bagaimana kata Nabi? La, jangan. Yakfunanal maunah wa yusrikunana fitam. Cukup saja orang Ansor memberi makan kami sebagai upah kerja dan berbagi hasil buah kurmanya dengan kami. Matak napa melesat perekonomian deh. Ari ayeuna mah perekonomian kaum buruh terjebak dalam kapitalisme. Non kapitalisme itu yang berhak kaya hanya pemilik modal kapital. Sok ta pabrik-pabrik nu bararada kahatek anu tek-tekan. Balaleunghan nu boga karyawanna gimana? Kalau pakai teori ini, karyawan itu bekerja di kebun kurma kami, lalu nanti hasil kurma ini dibagi dua. Dividen perusahaan nah dibagi dua aja karyawan teu. Henteu. Karyawan kan menang buruh we, buruh bulanan. Terus laba perusahaan dibagi jeung karyawan teu. Henteu kan? Pemilik saham gitu kan? Ta eta kapitalisme teh. Kapitalisme itu ideologi yang dikritik habis-habisan oleh para ekonom muslim, tapi kenyataannya dipraktikkan ke para pengusaha muslim mungkin. Jadi kalau saya punya perusahaan, kan jelaskan tuh laporan laba. Apakah laba perusahaan itu kemudian dibagi jeung karyawan teu? Henteu. Hanya sesama pemilik saham. Bahkan seandainya Gilang nanam saham di perusahaan saya, Gilang teu gawe, teu jadi manajer perusahaan, menang moal bati. Tuh nu teu gawe menang bati, ari nu gawe teu menang. Bagi laba itu eta kapitalisme. Ideologi yang dikritik banyak oleh para ulama, kurang diamalkeun. Orang Ansor itu sok nanti hasil panennya kita bagi. Jadi sehari-harinya mereka dapat, buruh harian makan, minum, rumah. Kan gitu hadis Nabi itu. Meski bukan berarti rumah, kata Imam Al-Azim Abadi dalam Aunul Ma'bud, bukan berarti harus dikasih rumah, tapi rumah hak guna pakai. Selama dia bekerja, dia harus tinggal di rumah yang layak, baik itu hak milik atau hak guna pakai, baik itu milkun atau isti'aratan. Lalu nanti jadi buruh hariannya dapat, bulanannya dapat, laba pun kemudian dibagi dua. Mata gitu tah ekonomi teh. Ari ayeuna mah lagu Roma Irama, yang kaya semakin kaya, yang miskin anger kagencet. Jadi di sini kelihatan mental orang-orang miskin juga. Mental orang miskinnya nggak mau dikasih konsumtif, tapi ingin produktif. Da moal berkah. Jadi ence mun aya cenah ieu tah masihan mobil, tah masihan imah, ulah daek moal berkah. Ulah daek. Kecuali lamun tah ieu sok modal jig pake usaha gitu. Atau bisa usaha sok ence gawe dana sok ke ditanggung ya. Saya masih ingat ya, kalau nggak salah ayahnya Ustaz Rosad kan begitu. Kerjanya tuluy ke beres ternyata dapat tanah, dapat rumah, gitu.
sistem perburuhan di zaman Nabi dinu syariat. Makanya masih kan hanya 8 tahun terasa kesejahteraan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayeuna mah keadilan sosial bagi seluruh para pengusaha. Nu miskin mah ngeureum miskin. Kemudian yang terakhir ini tentang hilfun. Asim bertanya kepada Anas bin Malik, apakah sudah sampai kepada Anda sabda Nabi SAW, tidak ada sumpah persekutuan dalam Islam? Anas malah menjawab, qad halafan Nabi SAW baina Quraisyin wal Ansar fi dari. Sungguh Nabi SAW mengadakan sumpah persekutuan antara Quraisy dan Ansor di rumahku. Maksudnya yang tadi saya singgung, hadis yang mengatakan lahil fafil Islam sahih, riwayat Muslim. Yang tidak ada itu persekutuan sampai asobiyah. Meskipun salah dibela, karena saya sudah bersumpah untuk membela dia, meskipun salah harus dibela di jahiliyah. Itu nggak boleh. Atau sumpah persekutuan yang tadi, Gilang dengan Abdul bersumpah untuk saling membela sampai saling mewarisi, nggak boleh. Tapi kalau sumpah persekutuan untuk saling menolong seperti mu'akhad, maka kata Anas bin Malik, apaan itu mu'akhad Quraisy dan Ansor di rumah saya? Ya di Madinah kan rumah Anas bin Malik itu rumah Ummu Sulaim, Abu Tolha, orang kaya. Itulah yang dimaksud sabda Nabi yang saya tulis di bawah, la hilfa fil Islam. Secara umum tidak ada sumpah persekutuan dalam Islam. Wa ayyuma hilfin kana fil jahiliyah lam yazidhul Islam illa syiddah. Tapi sumpah apa saja pada masa jahiliyah yang dimaksud sumpah yang benar, maka Islam tidak menambahnya melainkan lebih berat. Artinya mun baheula geus pernah sumpah, ketika masuk Islam sumpah itu maka tetap harus dijalankan. Kalau saya bersumpah untuk saling membela dengan si A, maka itu terus berlaku asal sepanjang tidak seperti syariat jahiliyah membela dalam segala-galanya, termasuk dalam maksiat, termasuk dalam saling mewarisi. Yang begitu yang tidak ada. Nah ini sekali lagi menjadi gambaran bagi kita bagaimana adab bermasyarakat yang diajarkan Nabi kepada kita. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi inspirasi untuk mampu mengamalkannya agar kita menjadi masyarakat yang beradab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.